yakni di parlemen. Karena ada harapan dengan saya jadi anggota dewan, saya bisa menggunakan kebijakan saya untuk bisa bermanfaat lebih luas. Bersentuhan sama kawan-kawan di provinsi. Satu, saya pernah menjadi bendahara KNPI Provinsi Banten. Dua, jadi provinsi terus tuh. Dua, saya pernah menjadi ketua umum HIPMI Provinsi Banten. Nah, karena urusannya terkait dengan banyak provinsi, ya sudah saya otak saya dorongannya udahlah jadi dewan provinsi. Begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin. Di mana kali ini kita kembali bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dalam acara Parlemen Corner. Di sini ada Bapak Ahmad Dedi Muhdini, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai PAN. Kita sapa dulu nih. Halo Pak. Siap. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Jangan manggil Bapak lah, Om aja. Om aja. boleh, ya. boleh. Oh, ya. Om Dedi gimana nih? Siap. Kabar baik, sehat? Baik. Alhamdulillah ya. Ini beliau salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Ini yang pertama ya Pak? Betul. Nah, karena kita ingin tahu, mengulik informasi tentang beliau, jadi saksikan ini perbincangan kali ini tentang profil Kang Dedi nih. Kang aja nih kayaknya. Boleh. Boleh ya. Kang, ini kan periode pertama. Boleh diceritain gak nih untuk pemirsa Tribuner nih? Oke. Sosok Kang Dedi ini seperti apa nih Kang? Siap, halo Sobat Tribun, Kang Tajudin, saya Dedi Muhdi ya. Saya itu sebenarnya backgroundnya aktivis. Jadi saya waktu mahasiswa itu banyak bersentuhan dengan rekan-rekan aktivis. Saya aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus setelah lulus saya juga aktif di KNPI. Nah, sambil saya belajar wirausaha. Kemudian gabung di HIPMI. Saya pernah menjadi ketua umum HIPMI Provinsi Banten. Nah, karena saya suka berorganisasi dan suka bersosialisasi, ada keinginan dan tentu juga dorongan dari rekan-rekan semua untuk bisa berkontribusi yang lebih besar lagi, yakni di parlemen. Karena ada harapan dengan saya jadi anggota dewan, saya bisa menggunakan kebijakan saya untuk bisa bermanfaat lebih luas. Gitu. Artinya memang Kang Dedi ini nggak ada background dari politik nih sebelumnya ya? Nggak ada, aktivis sama wirausaha aja. Ya. Nah, boleh diceritain Kang, dorongan untuk bisa menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten ini, kenapa nggak di kabupaten dulu atau apa gitu? Sekarang kenapa milihnya di provinsi nih Kang? Iya. Pertama mungkin karena ini banyak hal ya. Salah satunya saya banyak bersentuhan sama kawan-kawan di provinsi. Satu, saya pernah menjadi bendahara KNPI Provinsi Banten. Dua, jadi provinsi terus tuh. Dua, saya pernah menjadi ketua umum HIPMI Provinsi Banten. Nah, karena urusannya terkait dengan banyak provinsi, ya sudah saya otak saya dorongannya udahlah jadi dewan provinsi begitu. Jadi bukan karena alasan yang macam-macam, lebih kepada banyak bersentuhan dengan urusan provinsi, makanya ngambil di provinsi. Nah, kalau untuk sekarang ini di Dapil 5 ya Kang. Nah, untuk Dapil 5 itu daerah mana aja tuh Kang? Nah, Dapil 5 itu atau sebutannya Kabupaten Tangerang B, itu ada 8 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis, Sindang Jaya, Rajeg, Sepatan Timur, Paku Haji, Kosambi, Teluk Naga. Hafal saya, dapil saya soalnya. Nah, dari
kurang lebih sekarang ini hampir 1 tahun ya. Betul. 1 tahun menjadi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Betul. Nah, gimana Kang pengalamannya nih Kang? Luar biasa, ya saya sangat bersyukur kepada Allah, dan juga terima kasih kepada konstituen saya yang sudah memberikan amanah ini kepada saya. Tanpa konstituen mungkin saya tidak akan jadi anggota dewan, karena anggota dewan itu kan dipilih. Nah, luar biasa yang memilih saya 44.000 lebih. Jumlah terbanyak sedapil saya dan terbesar sepraksipan. Jadi suara saya tuh amanahnya luar biasa, makanya saya ingin mengoptimalkan betul amanah yang saya berikan ini. Ya, selama setahun ini alhamdulillah lah, walaupun tidak banyak, ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan, tentu sesuai dengan tupoksinya ya. Sebagai anggota dewan banyak yang sudah kita dorong, banyak yang sudah kita serap untuk kita perjuangkan di parlemen ini. Gitu. 1 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Apa aja sih Kang selama Kang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten ini yang biasa masyarakat Tangerang khususnya di Dapil 5 itu yang sering disampaikan atau keluhan kepada Pak Dewan ini seperti apa nih Kang? Tugas anggota dewan itu kan Sobat Tribuner pokoknya cuma 3. 1 fungsi legislasi, 2 fungsi anggaran atau budgeting, 3 fungsi controlling atau pengawasan. Ya. Dalam kerangka 3 fungsi itu kita banyak menyerap aspirasi kepada masyarakat. Nah, untuk menjalankan 3 fungsi tadi. Nah, penyerapan aspirasi terhadap masyarakat itu bisa formal atau non formal. Formalnya kita bisa dengan reses, atau non formalnya bisa kita langsung turun ke jalan. Nah, di Kecamatan Pasar Kemis itu, Kang Tajudin, itu masyarakat yang padat penduduknya. Penduduk Pasar Kemis itu 300.000 lebih, hampir sama dengan kota Cilegon. Tapi di sana itu cuma 1 sekolah, namanya SMA Negeri 24. Itu kalau mau PPDB atau SPMB sekarang, itu luar biasa hiruk pikuknya. Kalau mungkin di daerah sini nggak terlalu, tapi di sana dengan jumlah penduduk 300.000 lebih dengan 1 SMA negeri, itu luar biasa. Itu saya banyak didatengin ini oleh ibu-ibu yang nitip anaknya pengen masuk. Kan persepsi masyarakat itu ada beberapa yang menganggap bahwa anggota dewan bisa tetap titip kan begitu kan. Padahal nggak boleh dan nggak bisa kan begitu ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka, Bu, anggota dewan tuh bukan menitipkan, tapi memperjuangkan bagaimana fasilitas anak sekolah itu tersedia. Dan alhamdulillah direspon oleh gubernur. Nah, itu jadi masalah yang sering dikeluhkan itu satu tuh, itu soal fasilitas sekolah. Nah, sekarang alhamdulillah nih saya di Komisi 5 dan juga bareng teman-teman kita sudah punya beberapa langkah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang SMA tuh. Satu, yang pertama, SMA yang ada kita tambah ruang kelasnya. Rumble-nya kita tambah 4 rumble tahun ini di SMA 24. Yang kedua, alhamdulillah berkat perjuangan semuanya, hari ini di sana di dapil saya itu ada 2 pembangunan sekolah baru. SMA Negeri 33 dan SMK Negeri 16. Jadi 2 sekolah langsung sekaligus. Kita anggarkan 30 miliar itu untuk 2 sekolah. Nah, persis di dapil saya, dan alhamdulillah itu jadi kegembiraan tersendiri buat masyarakat di sana gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sekolahnya sudah 80%. Kemarin saya juga survei ke sana. Dan insya Allah 2026 penerimaan siswa baru sudah bisa menerima siswa-siswa. Nah, sehingga banyak orang tua punya kesempatan untuk menyekolahkan di anaknya. Nah, selain itu keluhannya mereka kan sekolah itu bayar. Kenapa mereka berlomba-lomba kepada sekolah negeri? Karena gratis. Nah, jadi karena alhamdulillah nih program Pak Gubernur hari ini luar biasa, yaitu program pendidikan gratis. Nah, ini memberikan dampak yang baik juga sehingga
Saya tinggal bagaimana kita menjelaskan. Walaupun ada program ini awalnya tetap orang tua pengennya negeri aja kan. Betul, betul, Nah, betul. tapi dengan anggota dewan mensosialisasikan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu apa namanya ke sekolah negeri. Sekolah negeri bagus, tapi kalau mau gratis juga sekarang sekolah swasta juga gratis. Nah, itu alhamdulillah sekarang soal keresahan warga di sana mau menyekolahkan anaknya di SMA sedikit terobati gitu. Sudah ada solusinya. Ya. Dari sekian tindakan yang udah dilakukan Kang Dewan nih, ini salah satu dorongan atau cita-cita nggak sih untuk menjadi anggota DPRD sendiri kan? Saya sih orangnya ngalir aja sebenarnya. Saya sih orangnya ngalir, di mana ada peluang, di mana ada kesempatan dan saya dinilai bisa, ya saya lakukan itu. Nah, begitupun saya jadi anggota dewan. Sebenarnya awalnya tidak punya cita-cita. Awalnya ngalir aja. Cuma memang saya melihat karena prinsip saya itu yaitu prinsip saya jalani, nikmati dan syukuri aja. Jadi tujuan saya sebenarnya saya ingin lebih banyak bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena saya orang pesantren, Pak. Saya pesantren 6 tahun di Rangkas Bitung Lebak. Jadi saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, mungkin dengan jadi anggota dewan ini saya punya kebijakan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Bukan dari background politik, dari background bisnis ya. Ya. Nah, sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Kalau boleh tahu nih Kang, untuk kan belum ada pengalaman politik tapi langsung memilih di Partai PAN nih. Boleh diceritain nggak nih untuk bisa memilih Partai PAN yang kemudian menghantarkan Bapak ini jadi anggota DPRD Provinsi Banten? Saya kenapa memilih PAN pertama itu alasan sangat personal ya. Alasan sangat personal dan yang kedua saya melihat PAN ini partai yang egaliter. Partai yang apa namanya reformis. Karena dulu saya tahu bahwa Partai PAN itu kan digerakkan oleh pendirinya yang namanya Pak Amin Rais, seseorang reformis sejati. Nah, saya suka. Waktu saya mahasiswa saya suka dengan figur itu dan saya melihat platform partai ini egaliter, nasionalis religius dan tidak ya kita kan tahulah partai ada yang dalam tanda kutip feodalis. Nah, saya melihatnya PAN itu partai mana dan yang lebih penting lagi saya punya peluang jadi anggota dewan di partai ini gitu. Nah, kalau untuk pemerintahan di Provinsi Banten ini kan bukan di Provinsi Banten aja tapi di beberapa kabupaten kota provinsi lain juga terkait efisiensi anggaran nih. Nah, di tengah efisiensi anggaran ini gimana nih Kang untuk program-program pemerintah di Banten ini terlaksana atau seperti apa nih? Nah, efisiensi itu sebenarnya bukan pengurangan. Harus dibedakan efisiensi dengan pengurangan. Kalau efisiensi itu mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Nah, uangnya tetap segitu-gitu aja kan. Kalau pengurangan itu uangnya misalkan tadinya 10T jadi cuma 8T. Ini enggak uangnya segitu, cuma kita skala prioritas gitu ya. Jadi efisiensi itu bagus dan baik. Karena dengan efisiensi kita tidak menggunakan anggaran-anggaran kepada hal-hal yang mubazir. Kepada hal-hal yang tidak berdampak sistemik. Nah, kita sudah sepakat bahwa program-program yang terkait dengan masyarakat, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan penting itu tidak boleh dikurangi. Contoh sederhananya kesehatan. Kedua pendidikan, ketiga bantuan masyarakat. Ya, itu penting, tidak boleh diutak-atik dan harga mati itu. Nah, yang di efisiensi perjalanan dinas, ya belanja makan minum,
ya ATK, yang kayak gitu-gitulah, yang tidak berdampak sistemik gitu. Tapi kalau Kang Dewan sendiri melihatnya seperti apa nih ketika baru ngejabat jadi anggota DPRD provinsi, ada efisiensi, kemudian ada pengurangan anggaran dari dana transfer dari pusat ke daerah. Itu melihatnya seperti apa nih Kang untuk pembangunan di Provinsi Banten ini? Nah, tentu dengan adanya pengurangan anggaran dari bantuan dari pusat ke daerah ya ada dampaknya ya pasti. Ya terutama soal pembangunan infrastruktur ya. Tapi kan itu kondisi dan fakta hari ini. Kita tidak boleh mengeluh, tapi kita harus bagaimana mensiasati agar pembangunan ini terus berjalan. Berpengaruh ya, tapi kita tidak boleh pesimis. Nah, kita harus cari cara, satu bagaimana caranya meningkatkan PAD ya, tetapi yang humanis. Yang kedua yaitu tadi bagaimana mengoptimalisasikan anggaran yang ada untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan tepat guna. Jadi yang seremonial kita singkirkan dulu gitu. Nah kalau Kang Dewan ini kan ada di Komisi 5 nih Kang. Kalau tugas dan fungsi Kang Dewan sendiri di Komisi 5 ini apa aja nih Kang? Iya. Komisi 5 itu membidangi satu bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa dan kelurahan. Nah untuk di Komisi 5 sendiri apa aja nih Kang dorongan-dorongan yang telah akan lakukan mungkin kepada OPD-OPD terkait dalam pembangunan di Provinsi Banten ini Kang? Ya, jadi pertama ya konteksnya dunia pendidikan dulu. Tadi kita bagaimana mendorong satu fasilitas-fasilitas sekolah kita, karena hasil survei saya banyak fasilitas-fasilitas sekolah negeri itu yang perlu diperbaiki. Ruang belajar yang perlu kita benahi sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, ada satu sekolah tuh. Itu satu sekolah udah mau rubuh. Nggak perlu saya sebut adalah sekolahnya di mana. Dan sudah saya sampaikan kepada Pak Kadis ini harus perbaikan, karena bahaya nanti kalau tahu-tahu anak lagi belajar ketimpa genteng apa nanti khawatir naudzubillah misalkan meninggal atau apa gara-gara ketimpa bangunan. Alhamdulillah itu langsung direspon dengan baik. Tahun ini ada perbaikan. Sampai si anak itu sementara tuh belajar di ruang yang sempit, ruang sekolah kantor, karena khawatir kalau belajar itu takut ada angin apa jatuh. Jadi sementara dia belajar dulu di ruangan sempit. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kita anggarkan. Artinya kita mendorong pembangunan untuk fasilitas sekolah. Yang kedua, kita juga terus meningkatkan agar sekolah gratis yang program Pak Gubernur ini berjalan efektif dan juga lebih sempurna lagi. Karena kenapa? Karena ini yang pertama tentu banyak kekurangan-kekurangan. Ada beberapa sekolah yang tidak mau mengikuti program ini. Ada beberapa sekolah yang ikut tapi masih tetap mungut. Nah, ini kita jadikan evaluasi, kita perbaiki, biar kedepannya kita terus tingkatkan. Tuh satu. Yang kedua dalam konteks misalkan kesehatan. Nah, dalam konteks kesehatan kita terus mendorong Dinas Kesehatan untuk membangun fasilitas-fasilitas kesehatan yang selama ini belum terjangkau. Nah, alhamdulillah tahun ini kan mungkin Kang Tajudin juga tahu sudah ada 2 pembangunan rumah sakit baru. Rumah sakit Cilogram dan rumah sakit Labuan, betul. Nah, itu kita dorong agar rumah sakit itu, karena orang Cilogram itu kalau mau berobat ke fasilitas kesehatan Provinsi Banten jauh sekali. Kasihan. Nah, makanya kita dorong, kita support anggaran-anggarannya. Anggota dewan kan itu mensupport anggaran. Nah, itu kita dorong sehingga fasilitas-fasilitas rumah sakit bisa dijangkau mudah oleh masyarakat. Itu. Ya mungkin Tribun masih banyak hal-hal yang ingin kita kulik soal Kang Dedi ini, tapi karena kita waktunya hanya singkat ya,
Jadi jangan berhenti di sini, masih ada program-program lainnya yang berkaitan dengan Kang Deddy ini, dengan tema-tema yang lainnya. Mungkin Kang Deddy satu lagi nih Kang, untuk memotivasi anak-anak muda di Provinsi Banten ini Kang, di situasi ekonomi yang kurang baik ini seperti ini. Oke, Sobat Tribun, saya pikir tidak ada situasi yang sulit. Yang penting kitanya bisa adaptif. Jadi di mana ada kesempatan, di mana ada peluang, kita harus berani ambil peluang dan kesempatan itu. Soal berhasil dan tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita berusaha dulu. Jadi optimis, terus bergerak, terus maju. Insya Allah pasti ada jalan. Terima kasih. Terus bergerak, terus maju nih Tribuners. Kang Deddy, terima kasih atas waktunya. Tribuners, jangan lupa untuk selalu stay di tribunbanten.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.